untuk jungler. Itu juga masih bisa berkemungkinan lah untuk bisa dikeluarkan oleh teman-teman dari Todak. Tapi ternyata insting dari Cipi sudah dikatakan dengan cukup baik oleh Todak dengan di ban-nya Paramis di fase ban yang kedua. Alright. Pilihan support hero untuk Venus makin dipersempit. Florin, Angela, itu mungkin hero yang tersisa. Atau kan Rafaela, tapi Mino bro. betul. Waduh. Oke. Hero baru lagi nih. Yoi. Venus. Dengan adanya Mino. Mino Tower. Oke, Mino udah sering banget kita lihat ya untuk di hari ini. Dan kita udah ngeliat impact-nya sejauh apa. Dan fun fact-nya, kalau misalkan sampai Minion Fury digunakan, kalau kena ke 3 orang aja, wah, lihat itu matanya Arlott udah bersinar-sinar, yang sebelah kirinya juga bersinar. makanan. Vengeance pasti bakalan tergunakan dengan secara sangat-sangat baik ya. Cuman sejauh ini mungkin yang jadi imajinasi Choji, siapa yang bakal itu Novarian untuk sekarang? Yap, ini PR tersendiri buat teman-teman Blacklist International untuk menjangkau Novari ya. Yang punya long range, Wah, vision Chow. luas. Ya, Chow Akai. Oke. 100% win rate ya sepanjang pagelaran MSD Group Stage. Coba Kita. tebak Romer Chow. Romer Akai. Aku Chow sih. Chow ya? Bukan Akai. Akai ya, jungler. Akai jungler lagi. Walaupun Joy juga jungler bisa. Oke. ya ini flex. Ya udahlah ya, itu Kita terserah dulu, Todak lah. ingat dulu Todak Pak. Ini Todak Udah. terserah Todak aja. Todak loh ini. Kita slow aja, kita mengikut aja kita. Oh. Berarti kurang gold laner seharusnya untuk teman-teman dari Blacklist. Kecuali kalau misalkan Arlott yang ditaruh di hot lane. Melisa. Coba Melisa buat tim Blacklist International. Kalau Beatrix masih ada juga. Beatrix juga masih ada, cuman ya mungkin yang bakal menjadi Pakai Melisa juga ayo, ada go-away-nya enak banget. One juga terlepas. One akhirnya. For the first time. di hari Udah ini. pernah ya di hari ini ya. Di hari ini. Di hari ini akhirnya. Ore. Oh tapi enak sih kalau dikombo sama Minion Fury juga sama Panos Flash ya. Oke, dengan adanya pick terakhir One. Tapi sebenarnya tadi Choji pengen nanya satu hal sama Pak Pulung sebagai salah satu pemain senior dari One. Seberapa menyebalkan nerf yang diberikan kepada One menurut Bapak dari skala 1 sampai 10? 8. 8. Iya. 8. Separah 8. itu ya Pak? Kemarin itu jarak itu aja udah lah gitu kan. Sekarang dari pasif attack-nya Pak, ditambahin lagi. Udah jarak di atas kecil, pasif attack speed-nya juga udah semakin diperkecil. Cuman One momentumnya, cuman damage-nya masih tetap sakit. Basic attack-nya kan. Masih tetap diperkuat sakit, juga. iya. Basic attack-nya juga diperkuat. Benar. Tuh. Cuman attack-nya aja yang dilemahin. Berarti kalau misalkan Choji bilang gameplaynya dari segi range ya, kayak Moskov, Bapak setuju nggak? Karena kan berarti harus deket banget tuh. Bukan, ini adalah range dari crossbow of tank-nya sebenarnya. Oh oke. Jadi kalau untuk dari basic attack-nya, jaraknya dari swallow pad-nya itu masih OP semua, masih bagus semua. Cuman jarak di atas dia saat dia crossbow of tank-nya aktif. Iya. Kalau dulu kan kita enak banget tuh ya, orang mungkin dalam lingkaran yang skala cukup besar kita masih nyambung tuh ultimate-nya. Iya, Sekarang emang harus dipepet-pepetin Pak. Masalahnya kalau turun tuh bahaya kalau misalkan udah rame. Betul, yang orang udah kayak nunggu duren jatuh. Wah, duren mengkel nih, gitu begitu. Oke. Kita akan lihat visualisasi lebih lanjutnya ya. Bagaimana One sebetulnya di tangan seorang Owl. Karena kita udah mulai masuk ke game yang kedua. Pantau lihat Owl memberanikan diri. Karena yang seperti dibahas, basic attack-nya tuh diperkuat. That's why dia mainin itu. Dan ini adalah lawan di area Godland untuk One yang paling menyebalkan. Cloud. Cloud pakai Purify. Cloud pakai Battle Mirror Image aja kita udah sulit mecahin weakness point-nya. Sekarang dia pakai Purify. Tunggu 5 detik juga udah hilang weakness Iya. point-nya kan. Sekarang dia pakai Purify. Sekalinya pun pecah. Di Purify kan hilang lagi. Oh, tapi kalau kita ngeliat dari segi itemnya, ini nggak ada terjerkin loh di tangannya One. Kayaknya emang langsung fokus ke arah Corruption Mau langsung aja. tanpa bikin Steelix Place dan kemungkinan aja dari Chikugas bisa aja bikin ke arah Steelix Place terlebih dahulu untuk mengurangi physical damage dari One itu sendiri. Yap. Dan bahkan kalau kita ngeliat ke arah emblemnya, mungkin yang akan menjadi perbedaan itu di gak terlalu banyak perbedaan sih jujur aja, tapi balik lagi udah mulai garam ya di arah. Wah, Venus siap untuk langsung lompat ke bagian depan. Tapi udah ada heavy spin langsung dikeluarkan. Venusnya mundur tapi masih ada beberapa player yang mencoba untuk maju ke bagian depan. Yes, Heavy Spins mengubah segalanya dan tidak ada follow-up lebih jauh lagi dari kedua belah pihak sebetulnya. Sama-sama memilih mundur, tidak mau mengambil resiko lebih jauh, menunggu hingga nantinya kedatangan Turtle yang pertama dan bahkan sudah mulai spawn di sebelah sisi kiri hutan.
Dipantau Momo sudah mulai melakukan observasi dengan Rhythm of Joy-nya. Wise nggak mau tinggal diam, udah ada Astral Echo juga yang di pop up dari kejauhan, tapi Electrifying Beats. Yap, itu dia. Momo sudah menyanyikan dan Lordnya berhasil langsung diamankan oleh Edward. Mendadak Edward berhasil mengamankan ke arah satu turtle tersebut. Malah ngomong Lord gua tadi tapi double kill. Berhasil langsung diamankan oleh Edward. Again and again deja vu. 3 objektif berhasil diamankan oleh Blacklist. Todak Malaysia harus pulang dengan tangan kosong di mana inisiasi dari Momo di area Turtle Pit justru di counter setup oleh teman-teman Blacklist dan ini benar-benar patternnya sama sih. Mereka langsung menang. Total jadi Todak. Dari game pertama, ini kalau udah dapetin satu aja bisa ibaratnya diserepet ya dari tim Todak. Ya udah dari situ powernya udah seperti yang kita lihat, purple buff diambil aja itu udah menjadi satu hal yang bisa dibilang cukup merugikan untuk rival walaupun dia nggak perlu banget yang namanya purple buff. Tapi balik lagi XP-nya yang sangat diperlukan. Dan bahkan kalau kita ngeliat dari segi network gap-nya aja ini juga udah mulai kelihatan ada di angka 1.500. Walaupun demikian perbedaannya adalah bukan marksman sekarang yang dapetin power tersebut. Tapi lebih ke arah di mid lane-nya ditambah lagi dengan adanya Edward dengan 2 kill. Yap, Edward 2 kill nikmat banget. Di satu sisi untuk Oh My Venus belum terlalu agresif ya untuk Minotaurnya. Belum terlalu mengganggu untuk masuk ke dalam area dari defensif yang dimiliki oleh Todak. Masih sama-sama coba untuk tarik ulur, memberikan penjagaan yang cukup ketat dari area titik krusial yang dimiliki oleh mereka. Tapi lihat fokus dari rotasi, Yams dan juga Moon sudah mulai terpantau mengarah ke area satu member dari Blacklist. Tapi Wise, dia tahu akan hal tersebut, dia langsung menjegal dan berkata Venus. Wih, langsung aja dikeluarin minuman purinya biar Yums tadi nggak bisa ngeluarin lagi ke arah Wave Dragon yang dia milikin. Di area top lane sana nyaris loh tumbang. Di sisi lain ya, di area gangguan yang terjadi di area bottom lane. Tapi Momo still survive, begitupun juga dengan rival yang bisa menghindari ke area Uprising World. Ini mah di bagian bawah. Hey, one. Belum bisa terbang. Masih ada satu weakness point lagi di dalam tubuh dari cowok. Apabila dia ingin terbang, dia harus memecahkan satu weakness point tersebut. Coba lihat Ciku guys. Udah mengeluarkan purify kan? Yes. Mungkin tadi udah terbuka itu weakness pointnya. Mungkin sisa satu lagi dan itu tepat berada di depan. Bahaya. Deny langsung. Iya. Jadi terbang. Dan untuk sekarang sih emang power dari Blacklist ini bakalan kuat banget di arah Edward dan juga Oh My Venus ya. Bahkan tadi di arah bottom lane kalau kalian lihat. Itu dari Chow-nya Jung saja sampai ketiga kali loh loncat itu. Gara-gara ada banyaknya knock up yang dikenain ke badannya. Yap. Sementara untuk sekarang ada beberapa player yang udah berkumpul dari Blacklist Internasional untuk berada di bagian tengah. Dan juga All udah mengeluarkan pula tadi ke arah Inspire-nya. Yep, weakness point-nya udah terbuka di bagian belakang. Satu bagian yang paling sulit untuk digapai. Paling sulit untuk langsung diambil. Itu pada berbeda, udah ada lompatan dari My Venus untuk bisa mengganggu dan juga mengusir mundur pergerakan dari Yums. Yes, masih bisa terdeteksi. Dan sejauh ini All masih terpantau, masih bisa independen sebetulnya. Walaupun fokus dari Todak Malaysia udah mulai mengarah ke area dirinya. Oh My Venus berikut juga dengan Yu sedang dalam perjalanan untuk memberikan backup. Karena Ciku mendapatkan space untuk membawa wave minenya mengarah ke satu wave ke area satu objektif tar. Yap, itu dia. Ada pergerakan udah dilakukan. Tapi Astral Recall-nya Happy Spin langsung dikeluarkan. Ada dua weakness point di dalam tubuh dari Akai. Tapi cukup sulit untuk bisa mengejar ke bagian depan. Dan juga pergerakan Oh My Venus langsung mundur lagi. Wise-nya udah ada. Sapi Chow terlalu dalam malah menghilang. Wave Dragon sempat dikeluarkan. Tapi Edward masih bisa bertahan di area tersebut. Dan juga rival harus masuk ke dalam satu otot yang ada di bagian bawah bersama dengan dua rekannya lagi. Ciku guys berusaha untuk pulang. Ada reroll manipulation dan menghilanglah sudah pergerakan dari rival. Ciku guys terhimpit tapi Momo dengan adanya Rhythm of Joy di-follow up lagi dengan adanya tembakan jarak jauh yang dibalik oleh Ciku membuat Yu harus tewas dan Wise memotong pergerakan, mengepung lebih tepatnya ke area Momo dan juga Ciku untuk memberikan space pada di Momo. Wih, Momonya selamat loh. One last hit. Oke, Momonya selamat. Walaupun tadi ada sedikit gangguan yang terlihat ya. Namun untuk kali ini tidak untuk waktu yang lama, hilang dia. Oke, sebenarnya tadi kita udah lihat ya dari segi tim fight di arah bottom lane. Menurut Choji, fokus dari Todak ini sangat-sangat terpecah belah. Tadi tuh ada momen di mana Momo tuh mau ngejar ke arah awal. Tapi di saat yang bersamaan, Yums itu kena bukan geng, tapi lebih ke arah udah nendang Oh My Venus. Tapi sayangnya nggak ada follow up. Kenapa? Ya karena ditambah lagi dengan faktor bahwa di saat ada Arlott datang, wah itu udah mulai berubah dari segi powernya. Sabar ya teman-teman ya, mungkin kalian kaget ini kok mendadak langsung kita kan pada lagi tim fight ya. Sabar. Sepertinya ada ini ya, ada awan yang menutupi satelit kita. Woi. Benar.
Wes, coba lihat Venusnya langsung flicker ke bagian depan. Minoan Fury emang bener-bener dikandangin Ciku guys. Ini gercep banget loh ketika dia tahu Ciku guys melakukan swapping terhadap laning. Itu pun yang dilakukan oleh Blacklist. Karena fokus mereka adalah membuat Ciku guys fall off. Terpantau dengan adanya 2 poin dead yang sudah diamankan oleh Ciku sebetulnya di area si top lane. Dan ditambah lagi ini sebenarnya dijauh banget karena lihat kill count, pola rotasi agresif yang dibawa oleh Blacklist membuat Todak Malaysia agak sedikit kelimpungan dan bahkan di area sisi bottom lane Buset. Edward. Didiemin doang dong sama Edward dong. Nah Masih sekarang bertahan. waktunya Edward untuk bisa membalaskan keadaan nolok. Terkena efek dari Final Slash. Mau pergi ke arah mana? Diserodot. Wow, Hilang. langsung tumbang. Now, udah connect untuk pergerakan dari One. Andai kalau itu dulu belum dinep, nyambung itu Pak ke Ciku guys. Tapi untuk sekarang, Ciku guysnya dipukul mundur lagi. Mau battle mirror image mana dan dia masuk ke dalam inner towernya lagi. Tapi masih ada 4 orang yang siap untuk mengejar ke arah dirinya. Ciku guys, battle mirror image kembali. Mencoba untuk bisa recall dan juga pulang ke arah base yang dia miliki. Tapi untuk Yu, mencoba untuk bisa memberikan gangguan real world manipulation. Lenyaplah sudah. Yes, 3 pemain tumbang. Tandanya tanpa adanya pertukaran bahkan rival akan menjadi korban selanjutnya karena lihat Edward membuntuti dari area belakang di denial dengan satu buah heavy spin sebetulnya. Ini membuat Edward tidak tinggal diam dan rival masih bisa survive Iya. di area sisi bawah. Coba kalian lihat positioning dari teman-teman tim Todak. Cho-nya ada di arah mid lane, ada Akai di arah bottom lane, Jo-nya di arah top lane. Jadi balik lagi, untuk fokus power dari Todak ini bisa dibilang masih sangat-sangat terpecah belah banget. Bahkan kalau kita ngeliat dari segi item manajemennya, di tangannya seorang One ini udah ada Cross Insight, Demon Hunter Sword dan juga Wind of Nature. Item inti loh ini, semuanya udah aman banget. Jadi yang diperlukan hanyalah inisiatif ataupun inisiasi dari Oh My Venus untuk bisa memberikan waktu agar weakness point bisa dihancurkan. Sisanya kalau kita ngelihat dari masing-masing jungler, Wise dan juga Rival ini udah berbeda di angka 2 level yang dimana itu bener-bener banyak banget. Mungkin nextnya adalah pertanyaan paling besar adalah Yums ini mau nendang siapa sekarang? Edward bahkan dibawa maju aja dari itemnya udah sangat mencukupi bahkan sangat kuat untuk bisa survive dan melarikan diri dari genggingan Cho. Ngelihat ke posisinya mungkin cuman All doang yang punya chance paling besar untuk bisa tendang. Yep. Udah Cuman terlihat, itu dia. Udah terlihat posisinya, tapi Lord. ditutupin tadi Astra Recall-nya ya. Guna untuk takutnya, tapi di bawah ada 2 orang, ada Purify yang bisa diaktifkan, tapi ternyata tidak untuk damage yang masuk ke dalam tubuhnya. Sayang sekali, Lord ditukar dengan adanya 1 buah 2 tarat sebetulnya dari Blacklist Internasional. Tapi ganjarannya adalah Ciku yang harus ditumbangkan. Oh, Buset dah itu dia. Ada lagi pergerakan di mana tadi efek knock up dari Minoan Fury-nya. One berhasil langsung dihilangkan begitu saja. Hanya saja untuk kali ini. Lenyaplah sudah pergerakan dari Joy. Rival tertinggal. Ada Astra Recall yang nggak kena ke arah siapapun. yes, tidak adanya follow up lebih jauh lagi yang membuat rival dan juga Yams mundur secara teratur ke arah belakang. Merelakan pusat tarat di area sisi mid lane. Mereka hilang begitu saja. Karena lihat distraction yang diberikan oleh Blacklist Internasional yang memang memiliki power akan hal tersebut. Mereka tidak tinggal diam, mereka mau Lord yang berhasil diamankan, Lord pertama. Ini sepaket dengan semua inner touch yang dimiliki oleh Todak. Karena wave minion management dan Ciku ini masih terus berusaha untuk memanage wave minion sendirian sih. Mobilitas dari adanya Battle Mirror Image itu yang dimaksimalkan sebetulnya Ciku. Yap, Lord udah akan masuk di bagian atas. Pergerakan dari Moon langsung saja mengantarkan dia melewat Astra Recall-nya. Tapi Wise menahan badan di bagian depan. Siap untuk maju. Siap untuk mengantarkan damage-nya pula. Siap untuk membentengi rekan-rekannya pula. Dan juga memancing beberapa pemain dari Todak. Harusnya mau langsung menyerang ke arah tubuhnya. Ya saja Todak belum terpancing. Ciku di arah bottom lane. Iya, Cikunya masih tetap akan langsung melakukan split push terus-terusan deh tadi nih. Recall kah? Recall dia Ini harusnya. high risk banget sih, karena bisa banget langsung terculik dan ketika dia terculik untuk survive ability-nya tuh bakalan benar-benar minim banget dari seorang Ciku guys. Sehingga pilihan untuk mundur adalah salah satu keputusan yang cukup bijak. Dan Todak Malaysia kalau ngomongin winning conditions, apakah mereka masih punya coy? Masih punya sebenarnya dari siapa? Dari Moon dengan main long range lagi seperti yang dibawa oleh Blacklist dari di game yang pertama. Karena kalau kita ngomongin untuk ngandelin Chico, ya faktanya adalah dengan 4 kali dia tumbang, otomatis power spike item yang dia butuhkan itu pastinya belum keluar. Kalaupun ada, dia bakalan kalah durability sama teman-teman dari Blacklist. Sisanya, apalagi di tangan Momo ya. Momo sama Yums ini adalah bukan salah satu, tapi salah 2 frontliner yang memang harus menjadi garda terdepan lah dari teman-teman Todak. Dan ternyata ada Lord Advantage yang cukup besar juga dari Blacklist dengan adanya 3.000 gold dari satu Lord ditambah lagi dengan 21.000 push benefits yang mereka miliki. Nah, balik lagi ke topik key to victory. Kalaupun memang dari Moon belum masih punya item yang cukup untuk memberikan damage perlahan demi perlahan kepada teman-teman Blacklist, apalagi dengan adanya Minotaur, Yums berarti yang harus bisa seenggaknya mendapatkan satu player lah
Coba dicicil satu persatu dari cicil poin ya, yang ngebuat otomatis pecahin dulu tabungan ya. Wise itu ada tabungan loh, 4 kill 0 3 assist. Begitupun juga dengan Edward, begitupun juga dengan dari Owl. Seenggaknya pecahin tabungan satu, tapi dilakukan terus-menerus, itu bakalan jadi salah satu jalan yang cukup cerah bagi Todak untuk memenangkan game kali ini. Karena ya balik lagi, kalaupun rival maju ke depan sana dengan heavy spin ya, pasti bakal keganggu dengan Minoan Fury. Karena ya balik lagi, heavy spin masih muter, tapi bakalan diem di tempat. Yes, ini ada perbedaan kubu dari bagaimana penempatan hero-hero Blacklist dan juga Todak Malaysia. Ya. Di sini Wise bakal diutus untuk memancing sebenarnya Pak Pulung. Tapi belum mau terlalu di follow up lebih jauh oleh tim Todak. Ini dari tadi kan pola permainan 4-1 ya. Itu Benar. tadi udah mau nangkap langsung ke arah Joy. Tapi Joy-nya nggak mau masuk dalam rumputan. Andai Joy tertangkap tadi udah enak banget tuh untuk dari Lore ini. Itu ngilu juga tuh. Full semua sembunyi di bush. Tapi Buset, buset, rame banget tuh. Udah terlihat ada 4 orang bergerak langsung. Belum mengeluarkan final slash-nya. Edwardnya mundur kembali mencoba untuk bisa mengejar lagi ke arah dari Ciku. Tapi Ciku-nya masih cukup jauh. Yums-nya dihajar. Terlihat ada satu Ignis point yang udah terbuka. Ini dia crossbow tank. Akan kalau langsung dikeluarkan sekarang dan benar saja. Crossbow tank langsung keluar di area tersebut. Yes, mereka bakal terus mancing nih Pak Pulung. Supaya dari Cikunya berhasil dapetin karya objektif di Star. Yap. Gak dibolehin pulang dari Lihat dan Blacklist. benar saja Ciku, coba lihat di bagian atas sana Cikunya berhasil untuk bisa ke backstep Blacklist Internasional dengan adanya pancingan udah mereka lakukan ada 1 sama skornya. Dijapu lagi dan lagi. Airflux Impunity di match pertama pun seperti ini Pak Pulung. Dan Blacklist Internasional melakukan, Blacklist Internasional benar dikalahkan dengan metode yang sama. Ciku guys, berhasil memaksimalkan kekosongan dan menyamakan kedudukan 1-1 dengan pola tersebut. ya dari tadi juga sedih Joji omongin ya. Ciku dari tadi ternyata recall-recallnya itu nggak jadi. Recall Iya, ya. recall nggak jadi. Recall nggak jadi ya. Langsung saja ngambil karena backline. Apalagi dengan hanya butuh 2 gerobak saja. Itu udah cukup banget untuk menjadi winning moment bagi teman-teman Todak. Bahkan tadi kalau kita ngeliat dari segi team fight-nya ya, itu udah kelihatan banget sebenarnya udah sangat-sangat digenggam oleh teman-teman dari Blacklist Internasional. Cuman karena ketidaksadaran mereka dari hilangnya Ciku guys. Ya sudah, one way push dari bottom lane langsung menjadi victory dari Todak. Wow. Todak Malaysia. Mereka berhasil menyamakan kedudukan di saat-saat genting atas Blacklist Internasional yang udah megang kendali pertandingan penuhnya. Bahkan tadi kalau kita ngomongin di game yang kedua, di last match. Dan mendorong kita untuk menggunakan semua fasilitas di hari ini. Yap, benar-benar semua fasilitasnya